dari PMM. Jadi ada 5 hal yang masuk dalam Merdeka Belajar. Yang pertama adalah bagaimana guru mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Lalu yang kedua adalah bagaimana guru mendidik dan mengajar. Kemudian bagaimana guru mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan murid seperti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke. Masing-masing dari 5 poin itu memiliki keterangannya sendiri. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ini intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu mengenali kemampuan diri kita sendiri sehingga kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita menuju gerbang kebahagiaan dan keselamatan. Jadi bagaimana kita mengenal kompetensi yang ada di diri kita sehingga kita pun bisa semakin dekat kepada anak-anak. Lalu yang kedua, ini adalah mendidik dan mengajar. Jadi banyak hal yang harus dikuasai oleh guru selain mengenali tadi ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami kebutuhan dasar murid baik secara fisik maupun psikologis. Kalau kebutuhan fisik itu bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, yang sehat. Kemudian kita memastikan bagaimana kesehatan anak-anak, kita memberikan perhatian kita kepada mereka. Kemudian secara fisik juga guru harus memperhatikan kebutuhan batinnya. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka memiliki semangat yang baik untuk belajar. Lalu selanjutnya bagaimana kita memahami kebutuhan dan memperhatikan kebutuhan murid secara emosional, sosial maupun spiritual. Oleh karena itu disarankan ketika kita menyampaikan materi ajar kita di kelas, kita bisa memasukkan unsur-unsur TSD tersebut. Contoh yang paling nyata, misalnya kita mengajak anak untuk rileks, tenang sebentar, kemudian memejamkan mata, menarik nafas, menghembuskan, seperti itu masuk ke dalam sosial emosional. Atau ketika mereka mulai jenuh di jam-jam siang, kita bisa mengajak mereka melakukan kegiatan aktivitas fisik seperti ice breaking, paling tidak untuk mengembalikan fokus mereka untuk kembali belajar. Lalu selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini harus sesuai dengan kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Jadi kita tahu bahwa anak didik yang kita ajar ini adalah generasi Z. Oleh karena itu satu hal yang sia-sia jika kita menghentikan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka. Contoh, udah saatnya anak-anak belajar atau memegang gadget, kemudian bagaimana memanfaatkan gadget tersebut untuk mencari ilmu pengetahuan baru. Maka ketika kita berpikir tradisional, menghentikan mereka menggunakan gadget itu seperti kita memotong sayap mereka untuk terbang. Yang sekarang sedang booming adalah penggunaan artificial intelligence atau AI. Nah, menghentikan anak-anak menggunakan AI ini kan ibarat kita menghentikan anak-anak menggunakan HP. Sekarang apa yang terbaik untuk mereka? Bagaimana kita membimbing mereka menggunakan AI ataupun teknologi yang tepat guna untuk mengembangkan kemampuan mereka, itu yang seharusnya kita lakukan. Oke. Kemudian yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti ini merujuk pada nilai-nilai etika dan moral yang diperhatikan oleh anak-anak sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi nilai-nilai apa yang harus muncul di dalam proses pembelajaran mereka? Jika kita ingin anak-anak memiliki nilai kedisiplinan, kejujuran, maka kita adalah role model mereka. Kita juga harus mencerminkan sikap tersebut, memberi contoh pada anak-anak. Jadi kita tidak hanya bisa menuntut, tapi kita harus bisa membuat diri kita mencerminkan nilai-nilai tersebut sehingga anak-anak bisa meniru, kemudian melakukan apa yang kita inginkan sehingga mereka mendekati apa yang kita mau. Kemudian yang terakhir, ini adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sebagai seorang guru yang memiliki banyak tantangan, sudah sewajarnya kita memanfaatkan teknologi dan inovasi pembelajaran yang ada untuk memperkaya pengalaman murid dalam belajar, ya kan? Jadi kita belajar, guru belajar bukan hanya dari sumber-sumber utama saja, tapi kita juga sebenarnya belajar dari para murid tersebut. Jadi kita sama-sama saling belajar. Hanya
kita sebagai guru, pembelajaran kita adalah pembelajaran orang dewasa, ya kan? Sementara anak-anak itu belajar melalui bimbingan guru. Oke, baik. Ini adalah 5 hal yang ada di dalam modul belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk menguatkan kita sebagai seorang pendidik bangsa.